Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh Presiden, maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Uh, Tim TPUA diwakili oleh uh, 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11, dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA Roy Suryo mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan, dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka siap untuk membuka segala data yang ada, begitu Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi, karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri, karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri. Dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu, karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang Ya, diperlihatkan kepada pihak aktivis dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? ya. Tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA,
beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo yang namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font dan uh, mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Uh, Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, Ya, apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? ya. Tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di ke lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa uh, ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, Ya, terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi, apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? ya. Tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih. Selaku yang apa ya, sebenarnya saya nggak dituakan, saya pakai. Ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, tenun. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih, Sarah. Selamat sore, Tribuners. Tadi pagi sampai siang, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka
bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11 dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA Roy Suryo mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka siap untuk membuka segala data yang ada, begitu, Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri, karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri. Dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu, karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang diperlihatkan kepada pihak aktivis, dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? Ya, tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA, beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo, namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya, seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Ya, tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi, apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya,
Tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi. Ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya akan matur apa adanya. Ya, Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, Tim Pembela Ulama dan Aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11 dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA, Roy Suryo, mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan,
mereka siap untuk membuka segala data yang ada begitu, Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri, dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang diperlihatkan kepada pihak aktivis dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? Ya, tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA, beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo, namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Ya, tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi, apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya, tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya panik. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya,
Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11 dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA, Roy Suryo, mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka siap untuk membuka segala data yang ada, begitu Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi, karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri, karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri. Dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu, karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang diperlihatkan kepada pihak aktivis, dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? Ya, tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA,
beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Uh, Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, Ya. apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Ya, tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, Ya. terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi. Apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya, tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya akan matur apa adanya. Ya, tenun. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka
bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11 dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA Roy Suryo mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka siap untuk membuka segala data yang ada, begitu, Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri, karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri. Dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu, karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang diperlihatkan kepada pihak aktivis, dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? Ya, tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA, beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo, namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya, seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Ya, tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi, apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya,
Tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya akan matur apa adanya. Ya, teman. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, Tim Pembela Ulama dan Aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11, dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi, seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA, Roy Suryo, mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan,
mereka siap untuk membuka segala data yang ada begitu, Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri, dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang diperlihatkan kepada pihak aktivis dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? Ya, tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA, beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo, namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Ya, tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi, apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya, tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, sebenarnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya,
Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11 dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA, Roy Suryo, mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka siap untuk membuka segala data yang ada, begitu Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi, karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri, karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri. Dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu, karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang diperlihatkan kepada pihak aktivis, dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? Ya, tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA,
beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, Ya. apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Ya, tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, Ya. terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi. Apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya, tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, teman. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka
bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11 dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA Roy Suryo mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki. Sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka siap untuk membuka segala data yang ada, begitu, Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri, karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri. Dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu, karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang diperlihatkan kepada pihak aktivis, dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? Ya, tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA, beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo, namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya, seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Ya, tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi, apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya,
Tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, benar. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh Presiden, maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11, dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi, seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA, Roy Suryo, mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin berada di pusaran polemik tersebut, namun siap akan jika jika nantinya kasus ini dibawa ke pengadilan,
mereka siap untuk membuka segala data yang ada begitu, Sarah. Baik, berarti kan ini tadi sudah ada pertemuan ya atau mediasi terkait dengan kejelasan dari ijazah Jokowi ini, baik dari para aktivis TPUA dan juga UGM sendiri. Nah, apakah dalam pertemuan tersebut juga diperlihatkan ijazah dari Jokowi yang berasal dari UGM ini? Iya, tadi dari pihak UGM memperlihatkan skripsi karena ijazah asli Presiden Jokowi tentu saja ada di mantan Presiden Jokowi sendiri karena ijazah asli hanya ada di alumni UGM itu sendiri, dan dari pihak kampus memperlihatkan skripsi asli yang dikumpulkan pada saat itu karena skripsi asli memang dikumpulkan ke kampus seperti itu, sehingga mereka tidak memperlihatkan ijazah aslinya tentu saja, dan karena ijazah asli itu hanya ada di mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi sudah ada skripsi yang diperlihatkan kepada pihak aktivis dari pihak Roy Suryo sendiri, apakah sudah mencermati apa-apa saja yang mungkin menjadi sorotan mereka yang dirasa ganjil terkait dengan skripsi tersebut? Ya, tadi berdasarkan pernyataan dari perwakilan TPUA, beberapa hal yang mengganjal menurut mereka adalah tidak adanya nama Kasmojo, namun mereka tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud Kasmojo itu sendiri. Juga kemudian tidak ada tanda tangan, adanya perbedaan font, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Skripsi dari mantan Presiden Jokowi itu tidak lengkap, tidak seperti mahasiswa yang diminta untuk merevisi skripsi itu pada umumnya seperti itu, Sarah. Baik, lalu terkait juga dengan mereka sempat menyinggung soal lokasi KKN ini. Nah, apa sebenarnya yang disoroti dari lokasi KKN yang mungkin pernah dilakukan oleh Jokowi? Ya, tadi juga memang sempat menyinggung terkait lokasi KKN, namun dari Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri tidak menjelaskan lebih jauh terkait keganjalan di lokasi KKN tersebut, karena menurut mereka lokasi KKN itu harusnya disebutkan di skripsi itu, namun mantan Presiden Jokowi tidak menyebutkan di skripsi tersebut, sehingga yang akan mereka lakukan setelah ini adalah ingin tim TPUA, perwakilan TPUA akan berangkat ke Solo untuk memastikan bahwa ijazah asli itu betul-betul ada di mantan Presiden Jokowi tersebut. Begitu, Sarah. Baik, terakhir rekan Ike, terkait dengan mereka juga akan mendatangi kediaman Jokowi, apakah sudah ada informasi kapan mereka akan datang ke Solo? Ya, tadi Roy Suryo sendiri menyebutkan besok atau hari Rabu 16 April 2025, namun tidak memberitahu jamnya. Namun Roy Suryo sendiri tidak akan datang ke Solo karena dia harus kembali ke Jakarta sore ini, sehingga perwakilan dari TPUA kemungkinan besar waktu dan kemungkinan besar akan berangkat ke Solo besok pada hari Rabu. Namun dia tidak menyebutkan jamnya jam berapa. Oke, baik. Terima kasih rekan Ardika Indah, jurnalis Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik, Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik, ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya,
Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. Masa mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jogja untuk menuntut kejelasan dan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Selasa 15 April. Ratusan orang yang datang tersebut mengatasnamakan sebagai Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Beberapa tokoh juga tampak datang bergabung dengan massa, satu di antaranya adalah Amin Rais, Roy Suryo, hingga Rismon Hasiholan. Informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, Ike, yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan Ike. Ya, terima kasih Sarah. Selamat sore Tribuners. Tadi pagi sampai siang, Tim Pembela Ulama dan Aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat secara langsung skripsi yang pernah dibuat oleh Presiden, maksud saya mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Tim TPUA diwakili oleh 3 orang, yakni Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan untuk bertemu dengan jajaran rektorat dari Universitas Gadjah Mada. Dari Rektorat Universitas Gadjah Mada ada 2 wakil rektor yang menemui, yakni Profesor Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran, juga Dr. Ari Sujito selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan, Pengabdian pada Masyarakat, dan alumni. Di pertemuan itu mereka bisa dibilang berbincang-bincang hingga sekitar pukul 11 dari mulai jam 8 pagi tadi. Di dalam pertemuan itu juga hadir rekan-rekan atau teman-teman mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan bahwa mereka juga pernah berada satu kelas yang sama dengan Presiden Jokowi seperti itu. Dan tadi setelah pertemuan, perwakilan dari TPUA, Roy Suryo, mengatakan mereka sudah melihat langsung skripsi dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan Roy Suryo mengatakan bahwa memang cukup ada kejanggalan dan mereka akan berkunjung ke Solo, ke rumah Presiden Jokowi untuk memastikan ijazah asli yang selama ini menjadi polemik, ijazah asli dari mantan Presiden Jokowi itu. Sementara dari pihak Universitas Gadjah Mada mengatakan mereka adalah institusi pendidikan, institusi akademik yang akan membeberkan banyak fakta berdasarkan dengan data yang mereka miliki, sehingga dari data yang mereka miliki memang mantan Presiden Joko Widodo merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tanggal 5 November 1985. Dari situ UGM sendiri tidak ingin download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.